Oke, Pips, jadi video ini kita buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui kolom Instagram aku. Hai Pips! Hai Pips, Welcome back to our YouTube channel. Rina Joski. Yeay! Dan video kali ini kita akan membahas tentang postingan Instagram aku. Jadi seperti apa postingannya? Untuk mengingatkan, ini dia nih. Jadi sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelum kita mulai, if you like this video, if you gonna like this video, don't forget to like, subscribe, and ring that bell button. Oke. And share it if you want to, and if you want to ask them, leave them in the comments below. Oke. Below, alright? Oke. Cuek orang Sunda mah panteh, Rina teh, tui, percaya pisang akhirnya kena. Nanti ada juga di sini, just baca sendiri aja. Nah, tiasa positif gitu Terina, gara-gara kebasekan sanggu ya pertama nah. Gara-gara kebesekan sangu. Sangu. Oke, jadi kita jawab dulu beberapa ya di sini. Jadi kronologisnya kenapa aku bisa positif pada waktu itu. Kenapa aku bilang karena kebesekan sangu ya? Karena memang kebesekan sangu. Kenapa gara-gara tersedak nasi kok bisa tahu-tahu positif? Belum nyampe ke situ ini mah. Belum nyampe ke positifnya. Jadi pada waktu itu aku makan kebesekan tah rada ti seglong tah gitunya. Udah kebesekan. Ho itu batuknya teh teterusan. Apa itu Ho gitu. Oh, coughing. Oh. Batuknya tuh teterusan gitu, keterusan dan sakit banget di sini. Ini mah imajinasi aku ya, imajinasi aku. Jadi pas di sini terjadi ada pergesekan gitu, mungkin ada sesuatu lecet gitunya di jero tikoro, itulah memudahkan bakteri dan hal kuman lain-lain sebagainya untuk bisa hinggap di dalam sini gitu, di dalam imajinasi mah. Nah, jadi makanya itu yang menyebabkan peradangan sampai akhirnya demam gitu. Sebenarnya suhunya normal kalau pas dicek itu suhunya normal, cuman rasanya sumeng gitu, meriang hareeng tengenah awak gitu. Bermulanya dari situ. Besokannya jadi nggak enak terus nih badan rasanya. Terus akhirnya jadi batuk-batuk, sakit kepala, tiba-tiba jadi karena bersin gitu. Riwayat aku dulu memang sering banget radang tenggorokan. Dari dulu tuh gampang flu, sakit tenggorokan dikit jadi sakit gitu, tepayaan, awak tepayaan, kayak gitu. Jadi sejak aku ngerasa nggak enak badan itu teh, udah langsung izin syuting itu, udah langsung dah horeamnya, remun kergering geringan tong boro rek gawe rek hudang rek kacai wae gini, ada nih hoream gitu kan, suka males gitu. Jadi kayak udah mau istirahat aja di rumah gitu, males kemana-mana. Udah akhirnya diamlah di rumah. Nah, selama di rumah itu tuh aku kan tes terus kan gitu, rapid tes antigen. Pertamanya mah negatif, belum positif itu. Setelah itu beberapa hari kemudian, sekitar hari keempat, sekitar hari kelima dites lagi, itu baru mulai positif. Oh, yang tadi yang pertanyaan yang kalau kata orang Sunda mah katanya nggak percaya gitu, tapi akhirnya kena juga gitu kan ya. Ya. Aku mah dari awal juga nggak pernah bilang nggak percaya ya. Kita mah nggak pernah bilang. Itu fake news. Fake news itu. Nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah bilang COVID itu adalah konspirasi. Nggak pernah ngomong gitu sama sekali. Kalau kita bertanya gimana karena kamu sering post itu gimana itu bertanyaan kan, bukan bilang bukan itu pernyataan ya, pertanyaan. Iya, pertanyaan nih. Bukan pernyataan kayak gitu. Jadi kalau dianggap nggak percaya, mana udah nggak pernah ngomong gitu. Udah COVID mah bukan kepercayaan ya. Next question. Rina Nose. Nah, lu nggak belajar karena otak lu nggak nyampe hidung aja, nggak ada secul sama kayak otak lo nggak ada that's kasar kan? Yeah, that's not good. Aduh, ini Serina Tessa. Hope that answers the question. Ini dari Latazan 880. Saya pribadi sangat percaya dengan adanya COVID. Dan setelah merasakan kena COVID, saya semakin percaya bahwa virus tersebut benar-benar ada.
Karena penyakit ini benar beda jika merasakan gejala yang sangat parah, yaitu sesak tanpa, lama-lama kalau bisa just tanya aja. Setelah gejala hilang, nafsu makan akan berkurang, lemas dan gejala penyakit lambung akan muncul. So, dia sakit ya sekarang? Iya, dia bilang dia pernah mengalami itu dan rasanya parah seperti yang diceritakan gitu. Sebenarnya sama kok, kemarin juga aku mengalami hal itu juga. Cepat sembuh ya guys? Cepat sembuh ya, ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Tapi kemarin pun aku sama mengalami hal itu juga kan. Kamu tahu sendiri ya, kemarin aku kayak gimana gitu. Karena kita masih tetap dekat dan dia merawat aku banget gitu. Nah, gitu. Jadi untuk pernyataan ini terus akhirnya setelah merasakan itu jadi semakin percaya misalnya dengan COVID, terus semakin tahu kalau penyakit ini boleh aja nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau saya pribadi pengen nguji nih karena kita selama ini dapat informasi kalau penularan transmisinya penyakit ini transmisinya tuh katanya melalui droplets kan. Makanya aku kepikiran untuk kebenaran kan aku positif, uji aja dropletsnya gitu. Jadi aku bersin gitu sama batuk di satu permukaan gitu. Nah terus permukaannya aku swab pakai alat-alat swab dan dites pakai rapid test antigen gitu. Yang satu aku cek sendiri gitu pakai rapid test antigen dan hasilnya negatif. Nah terus aku melakukan hal yang sama lagi, batuk lagi, bersin lagi di permukaan, terus diambil lagi sampelnya itu dan sampelnya aku simpan untuk dites lagi di lab. Jadi pakai PCR, metodenya pakai PCR gitu. Dan hasilnya ternyata sama, negatif juga. Jadi menurut aku ini penemuan yang menarik karena katanya nularnya lewat droplets ya gitu, tapi kok droplets aku ternyata negatif gitu, padahal kan aku positif gitu. Jadi menurut aku ini menarik aja, tapi aku kita nggak ngambil kesimpulan ya, jadi kita nggak mau ngambil kesimpulan apa-apa dulu gitu, karena kesimpulan itu nanti diambilnya belakangan gitu, karena sekarang tuh kita masih benar-benar masih nyari dulu, masih belajar dulu gitu untuk mengetahui sebenarnya apa sih ini tuh gitu. Ini dari Marita Manik. Pertanyaan, sebenarnya COVID itu virus berbahaya atau tidak? Jawabannya nggak tahu. Dari Ilneres 97. Uji cobanya seperti apa aja kesimpulan yang didapat setelah uji coba sendiri, Kak? Ya, itu tadi. Jadi uji cobanya aku pakai tes droplets juga. Dan selain tes droplets itu juga Pak Deindro juga menyarankan aku untuk coba rapid test antigen pakai sampelnya darah gitu. Tapi dicampurkan ke buffernya itu untuk diuji coba pakai antigen yang rapid test antigen. Dan ternyata hasilnya juga sama negatif. Jadi pada saat kita berkomunikasi, Pak De ini ternyata hasilnya negatif. Wah menarik Kiki katanya, ini mainan kita hari ini gitu. Jadi kita bikin seru aja gitu ya. Oke, ini dari It's Me, listener. Yang kepikiran sekarang tuh pertanyaan kayak satu. Apa tes yang sekarang beredar itu bisa membedakan positif karena virus COVID dan positif virus flu biasa enggak? Ketika sudah dinyatakan positif, apa aja yang Terina lakukan yang efektif buat mengembalikan kondisi tubuh? Dan the third question, Terin nganjurin buat ikut divaksin nggak nih? Yang kepikir itu si Teh. Oke. Nah, yang aku dapat nih, yang aku tahu, alat tes ini yang sekarang beredar itu kan ada cairan buffernya ya. Jadi kayak ada cairan buffer gitu untuk ngetes itu. Nah, yang spesifiknya tuh di cairannya ini. Ini tuh primernya itu spesifik virusnya apa aja. Misalnya yang dipakai sekarang ya primernya spesifik COVID ya spesifik COVID gitu. Jadi nggak akan bisa dia untuk mendeteksi virus-virus yang lain. Itu yang aku tahu gitu. Oke gitu. Question kedua itu ketika sudah dinyatakan positif, apa yang Terina lakukan yang efektif buat mengembalikan kondisi tubuh? Iya, mengembalikan kondisi tubuh. Jadi selama aku positif kemarin itu, kan aku melakukan uji coba ke diri sendiri ya. Jadi aku tidak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali. Aku cuma
minum madu, lemon, Jahe. dia suka bikinin tuh jahe, terus direbus sama ada karena aku juga dibimbing sama herbalis juga kan, dokter Sidi gitu. Dokter Sidi juga kasih aku wedang uwuh. Wedang uwuh. Jadi wedang uwuh itu enak banget. Ada nanti di bawah, nanti kita tunjukin ya si wedang uwuh itu kayak gimana, dan kayak jamu tapi manis karena ada gula batu jahe. ada gula batu jahenya gitu. Jadi aku konsumsi itu selama aku sakit gitu, dan nggak konsumsi obat-obatan sama sekali gitu, dan makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak gitu. Ini dari Siti Muzainah. Aktivitas apa saja yang dilakukan saat terkena corona agar cepat fit dan badan bugar? Kalau menurut pengalaman aku kemarin itu, kegiatannya sehari-hari adalah tidur, makan, minum, tidur, dan juga berjemur, kena matahari gitu. Makan yang enak yang penting. Ya, makan enak yang penting. Dan sehat. Iya. Ini pertanyaan dari Nia Afriza. Teh, mau nanya, pas udah tahu kita positif, jadi ngerasa aneh nggak? Maksudnya, yang tadinya nggak ada gejala, tiba-tiba gara-gara syok, jadi migrain, pusing, apalagi gitu. Please, balas dan jawab. Karena aku sering kena panic attack. Panic attack? Gimana? Panic attack. Panic attack. Alright. Oke. Panic attack, terserang kepanikan ya. Sebetulnya di 1 tahun lalu, waktu pertama kali masuk ke Indonesia dan diberitakan sangat gencar sekali di Indonesia, aku juga termasuk yang panik. Oh. Kita ya termasuk yang panik juga gitu. Jadi kalau ngerasa tenggorokan gak enak aja tuh udah, wah kayaknya ini COVID deh gitu. Terus kalau misalnya udah mulai bersin dikit tuh, aduh, jadi kalau bersin tuh kayak takut malah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku mempelajari banyak hal gitu, jadi aku cari tahu tentang virusnya apa, penyebarannya gimana. Akhirnya hal itu tuh jadi hilang sendiri gitu. Jadi kayak dengan pengetahuan, akhirnya jadi mengalahkan ketakutan. Terus dengan menggunakan logika, akhirnya jadi mengalahkan kepanikan gitu. Karena kemarin juga kan waktu sakit, kalau belum tahu, belum banyak belajar tentang ini, pasti kemarin juga akan panik, akan waduh ini gimana pasti. gitu kan. Yang penting harus stay calm. Stay calm ya. Stay calm, and the more you know, well, that's it. Oke, ini another question dari Fiesta All Shop. Teh mau nanya. Alat PCR pengecek corona di Indonesia itu apakah sama dengan yang di luar negeri? Dari segi cuacanya, juga soalnya di luar negeri dengan Indonesia berbeda. Yeah. Nah, apakah virus corona di Indonesia dan di Indonesia itu sama? Apakah setelah divaksin tubuh kita nggak akan kena corona? Oke, kalau untuk alat PCR kan dia nanyanya apakah alat PCR yang dipakai di Indonesia itu sama dengan yang ada di luar negeri. Berbagai macam negara, kita juga nggak tahu dari mana aja kan. Berbagai macam merek juga kan. Nah kalau untuk segi cuaca, apakah itu bisa mempengaruhi virus atau enggak juga. Nah itu juga pernah aku bahas sama Ibu Siti Fadilah di channel YouTube-nya Ibu Siti Fadilah Supari Channel. Pasti ada perbedaannya, tapi untuk lebih jelasnya nonton aja di YouTube channelnya Ibu Siti Fadilah Supari. Ini dari Sitya di 6389, itu nomor PIN-nya pasti. Yang pasti udah banyak teman gua yang kena dan meninggal. Hati-hati aja deh. Virus ini bukan main-main. Banyak yang anggap remeh pas dia kena sendiri baru merasakannya. Yang masih dikasih sehat dan nggak kena bersyukur aja. Yang kena semua berarti Tuhan masih kasih umur panjang. Yang nggak percaya itu hak setiap orang mungkin ya, hak untuk percaya atau enggak. Ya, betul. Jadi sebenarnya ya, banyak sekali orang yang menganggap aku ini katanya meremehkan penyakit gitu. Padahal bukan itu. Kalau aku meremehkan penyakit, pasti aku tidak akan mau mempelajari semua ini gitu. Justru aku menganggap ini hal yang serius, makanya aku mau meluangkan waktu,
meluangkan tenaga, energi, pikiran untuk mempelajari semua ini gitu. Dan dari kapan sih belajar semua ini? Dari setahun yang lalu gitu. Dan aku mulai mencari artikel-artikel, mulai mencari perbandingan-perbandingan pernyataan dari para ahli dan dipelajari. Lalu aku mendatangi langsung ahli-ahlinya gitu. Dan bukan cuma sekali ketemu terus lupa gitu, tapi langsung intens gitu, belajar, pengen tahu tentang alatnya, tentang virusnya gitu. Karena aku nggak membatasi diri untuk belajar sama satu orang aja gitu, enggak gitu. Nah justru jadi salah sekali kalau ada yang menganggap kita meremehkan gitu. Ini dari Sitina Bawia. Gimana perasaan Terina pas tahu hasil tesnya positif? Kaget tak atau B aja? Ya itu tadi, karena aku udah belajar tentang ini, jadinya udah nggak kaget lagi. Tapi bukan berarti jadi nyepelein, dah biasa, enggak gitu juga. Jadi kayak, iya kan? Jadi begitu tahu langsung, wah, kayaknya boleh langsung dicoba nih, coba ini, coba. Jadi langsung kepikiran untuk uji coba ke diri sendiri aja, gitu begitu tahu. Ini dari Farida. Jeng, waktu Terina Nose sakit minum makan apa aja? Oh iya. Terus itu. kemarin isolasinya berapa lama? Oh iya. Jadi kemarin aku isolasi itu kita diem di rumah 3 minggu ya. Hampir 3 minggu. Diem di rumah mulu kita ya, gitu. Ini dari Ervia, Bu. Ervia, Bu. Pertanyaan saya satu ini sih. Tujuan Terina melakukan uji coba begitu untuk apa sih? Bukan hanya cerita Terina yang ini aja deh. Yang kemarin juga untuk apa gitu? Tujuannya, ya untuk kan waktu kemarin juga aku sempat rapid test sambal cireng gitu. Ya maksudnya pertanyaannya apa sih tujuannya bikin kayak gitu? Tujuannya untuk pengen tahu gitu, pengen tahu ini tuh gimana kalau ibaratnya kalau begini bakal gimana, kalau begitu bakal gimana gitu. Pengen tahu kan gitu. Dan enggak. Ini bisa kayak gitu kan? Ada orang kalau pizza sama selai coklat enak atau enggak? Dan orang bilang ya udah enggak, pasti enggak enak, mau coba. Tapi juga orang coba aja. Enak, oh ternyata nggak enak atau ternyata enak loh gitu. Terus bisa jadi sesuatu yang ternyata pizza sama coklat tuh ternyata enak. Jadi kayak ada temuan-temuan baru gitu. Bukan mau gimana sih sebenarnya, ya pengen tahu aja gitu. Dan siapa tahu dari situ kita jadi justru dapat pengetahuan baru gitu. Jadi bukan sesuatu yang kalau dulu aku dikatain tolol, goblok gara-gara nyobain rapid test sambal cireng. Nggak apa-apa karena memang mungkin nggak kepikiran ke situ. Kalau aku kenapa kepikiran ke situ ya karena mikir terus gitu, pengen tahu ini gitu. Don't forget to like and subscribe and ring the bell button if you like how we answer these questions. Yes. And if you want to see more people, ini dari Astri Lisnawati. Udah gitu. Astri Lisnawati. Kak, pas lagi sakit gitu indera perasaan sama penciuman kena efek juga kah? Misalnya nggak bisa ngerasain apa-apa sama nggak bisa nyium bau apapun? Ya, aku nggak bisa nyium bau, tapi aku bisa nyium dia. Oh. Next question. Udah. Enggak, tapi bener aku nggak ada kehilangan indera penciuman selama seminggu kali ya. Halo. Ini dari Riondi Bontot. Parameter tingkat kesembuhan penderita COVID itu apa? Apakah berdasarkan alat itu sendiri, PCR atau antigen negatif bahwa sudah sembuh, atau berdasarkan kesehatan si penderita sudah tidak ada gejala, namun hasil alat masih positif? Serius ingin tahu? Oh iya, sama. Aku juga pengen tahu tentang ini. Next question is dari Walid. Bagaimana caranya untuk meyakinkan orang yang percaya adanya corona? Dan bagaimana caranya untuk meyakinkan untuk yang tidak percaya corona bahwa corona tidak ada? Karena saya berada di tengah-tengah. Oh iya, sama. Kita juga berada di tengah-tengah. Jadi kita tidak mau ada di kubu yang percaya ataupun yang tidak. Jadi kita pokoknya berada tetap di tengah-tengah untuk bisa melihat semua sisi gitu. Kalau dia bilang gimana caranya untuk meyakinkan orang yang percaya sama COVID dan meyakinkan orang yang nggak percaya sama COVID, ya nggak usah. Buat apa gitu, nggak usah meyakinkan orang lain. Kita cukup belajar,
dan apa ilmu yang kita punya kita bisa sharing, ikut bantu orang-orang yang ketakutan, yang kesulitan, yang nggak ngerti harus melakukan apa, ya ikut bantu aja gitu. Jadi yang bisa dibantu di keluarga, di teman, di tetangga, orang-orang terdekat, udah gitu aja. Gitu aja ya? Ini dari seri 9308. Suami kena juga kata. Kalau kena berarti tertular dari teteh. Kalau enggak berarti corona enggak mudah nular. Yang kayak dibayangkan selama ini dong teh. Kumaha gitu. Aku enggak kena COVID. Ya gimana ya, nggak tahu. Jadi ini mah jangan ditiru ya, karena kan ini aku menguji coba ke diri aku sendiri, dibantu sama suami ya. Jadi selama positif kemarin itu, aku masih tidur sama suamiku, kita masih makan dalam satu tempat yang sama juga, tapi dia nggak kenapa-napa dan hasilnya jadi tiap aku tes dia tes juga. Aku positif dia negatif, aku positif lagi dia masih negatif gitu. Nah itu juga penemuan yang menarik kan gitu. Nggak tahu itu gimana ya, saya nggak tahu juga ya. Nggak mau ambil kesimpulan gimana, nggak berani ambil kesimpulan. Nanti aja kita bikin video lagi yang part selanjutnya ya sama dokter yang lebih paham. Alright, last question dari Fauzi Yahoo. Oh, Fauzi Yahoo. Ini. Teh, tapi mah hoyong terang eta si alat tes corona. Teh kumaha si teh siga antigen PCR nih nu karitu kegunaannya fungsina teh naun we teh intina mamnyungkun dijantrekun we teh fungsi alat-alatnya kumaha nah bisa beda-beda namina. Oke, kita jelaskan tentang alat-alatnya. Nah, aku teh tidak main-main mempelajari ini gitu ya, meskipun baru 5 bulan tapi sudah mempelajari perbedaan-perbedaan antara alat tes PCR, rapid test antigen, rapid test antibody. Jadi ari rapid test teh bahasa Inggrisnya teh kan uji cepat gitu. Aya rapid test, ada uji cepat untuk antibody, ada uji cepat untuk antigen, ada juga tes untuk PCR. Naon bedana? Ye, tanya. Sim kuring parantos ngadamel ieu nya untuk menjelaskan. Tah kahiji. Ini ada mesin PCR, ini ada rapid test antigen, ini ada rapid test antibody. Dan apa saja perbedaannya? Urang diajar heula tentang virus nya. Jadi si virus ieu teh terdiri dari berbagai macam protein. Nya eta aya ieu kan si virus teh geuning kita kalau suka lihat teh kan ada duri-duri gitu. Tah si duri-duri eta teh namina teh protein S atanapi spike. Mohon. Tahnya di si duri-duri ieu teh protein spike ieu teh aya ujungna ieu tah ngaranna teh RBD atau reseptor binding domain eta teh. Tah ieu teh yang nanti bakalan bisa nyatu kalau kita punya reseptor itu yang akan cepluk tah nempel teh lamun aya si reseptor binding domainna kitu nya. Selanjutnya teh aya ieu anu di bagian luar buledan ieu nya namanya membran. Yang di dalam sini di tengah-tengah ini teh eta teh envelope. Makanya suka dibilang ada virus beramplop teh ieu ada envelope-nya. Ari anu di jerona ieu teh protein N, nukleoprotein cenahnya. Ari anu di luar di sini nih di tengah-tengah dari dalamnya ini nih. Yang bagian ini ya, si yang ini tah ieu teh namanya ORF, open reading frame ngaranna teh. Tah, ari si mesin PCR teh punya target yang berbeda dari virus ini teh. Kalau mau dites sama mesin PCR teh ada yang targetnya di N, ada yang targetnya di E, ada yang targetnya di ORF misalnya teh gitu. Makanya kan kalau misalnya kita dites hasil PCR itu kan suka ada gen E, gen N, ORF sekian nilainya gitu. Tah ari city value nilai itu teh apa? City value cycle threshold value. Jadi nilai perputarannya. Cycle threshold teh kan
nilai perputaran si mesin PCR na ini gitu. Tak ari si mesin PCR teh untuk ngecek DNA, bukan untuk ngecek protein gitu. Tak ari si DNA ini teh gimana cara ngambilnya? Jadi nanti teh dicokot tinu virus ieu teh, diambil dihancurin, diekstraksi dulu. Jadi misalnya kayak ada ke satu tempat gitu ya, habis diambil terus nanti teh dihancurin dulu, diekstraksi. Setelah dihancurkan itu nanti kan ada RNA. Itu kan RNA teh gitu bentuknya. Nah, si RNA ini teh setelah diekstraksi jadi RNA, nanti teh akan diubah RNA ini teh menjadi DNA. Ari DNA teh jadina kieu. Baru bisa dibaca ku mesin PCR ieu. Karena memang mesin PCR ini teh untuk membaca DNA eta. Targetna oge dari alat ini teh beda-beda. Itu tadi ya, yang ada yang N, ada yang E, ada yang itu kita. Jadi beda-beda. Ya. Nah, tapi si mesin PCR ini tidak membedakan virus hidup, virus mati, tidak membedakan orang sakit atau orang yang sehat. Jadi kalau ada yang keambil dari bagian-bagian yang diinginkan ini, nya tetap we kebaca. Kalau semakin banyak si city value-nya ya. City value-nya teh misalnya angkanya 20, 21, 22, 23. Artinya jumlah virus teh semakin sedikit. Makanya sih ininya membacanya city value-nya ini membacanya teh semakin banyak karena sedikit jumlah virusnya. Tapi kalau jumlah virusnya banyak, city value-nya ini teh jadi semakin sedikit, misalnya 20, 19, 18, 17 gitu. Kalau ininya virusnya semakin banyak, eta buat si PCR eta. Kalau untuk RTAG teh ya, rapid test antigen. Rapid test antigen mah ini teh kan kertas nitroselulose ya, nitroselulose kertas ini teh. Nah, ini teh udah dilapisin si ieu teh sudah dilapisin dengan antibodi. Antibodi apa? Antibodi yang spesifik yang ada di sini. Nah, nanti kalau ada ininya nih, si RBD-nya ini yang cocok sama, jadi antigen nate ieu tah. Antigen nate. Lamun cocok jeung antibodi yang ada di sini, dia akan nempel, makanya akan kebaca positif. Gitu. Nah, perbedaannya tuh kalau rapid test antigen mah bisa dikerjakan di mana aja dalam waktu yang sangat cepat dan langsung kita lihat hasilnya di situ gitu. Ari PCR mah dikerjakannya harus di laboratorium. Ari rapid test antibody naon? Rapid test antibody teh kan aya 3 garis ya. Aya C, ada IgG, ada IgM. Kalau yang munculnya C-nya doang berarti itu teh non reaktif kan, karena antibodinya tidak bereaksi terhadap antigen gitu. Kalau IgM-nya yang nyala misalnya teh C sama IgM, itu teh artinya infeksi pertama kalau si IgM. Tapi kalau IgG-nya yang muncul, tak berarti sudah kebal, sudah ada kekebalan gitu karena antibodi sudah muncul seperti itu. Jadi ieu teh untuk ngecek antibodi, metodenya dicocok di nu ieu tah, di nu jari ya, ditusuk di jari pakai darah. Kalau ini rapid test antigen dan PCR, metodenya sama-sama di swab. Ari swab teh ngaranna diseka, menyapu, menyeka, mengepel, mengusap gitu tadi usap, eta teh namanya swab. Metodenya sama, PCR sama rapid test antigen di swab. Kenapa saya mau menjelaskan semua ini? Supaya kita teh mengerti kalau saya ini teh tidak main-main belajar teh, dah serius orang mah. Jadi pertama untuk kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita tahu ada yang positif, misalnya di keluarga atau di tetangga atau di temen atau diri sendiri yang positif, jadi kita teh udah nggak panik lagi. Kalau uji coba ke diri sendiri dengan tidak minum obat, bukan sok jago, bukan. Makanya saya juga membutuhkan bimbingan daripada dokter-dokter ini gitu. Makanya saya nanya ini gimana, belajar, iya diajar. Mohon, gitu kumaha cenah Kang Joski. Iya, kayak gitu.
penjelasan dari aku mah cuman apa yang aku dapat selama belajar selama ini gitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya kan memang harus dijelaskan langsung sama ahlinya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuka wacana baru lah gitu. Bukan untuk gimana-gimana, untuk berbagi pengetahuan aja gitu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya kalau kalian punya pertanyaan dan kalian ingin bertanya sama siapa, boleh langsung tulis di kolom komen gitu. Ya, sama siapa aja. Oke? Oke, thank you all for pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih semuanya sudah Semuanya. bertanya dan juga yang komentar-komentar semuanya juga terima kasih ya. Don't forget to like and subscribe. And ring the bell button. And this is Joski. And this is Rina. We would like to say be creative, Be free. be whatever you want to be. And then go like. Bye-bye. Ini dari Sitina Bawai ya. Ini dari Sitina. Ini dari. Ini dari Sitina Bawai ya. Gimana? Wait, let me do it again. Ini dari Sitina Bawia. No, kok di sini? Nah, jadi pas Alright, dari Fauzi, Dr. Fauzi Hayu. Dr. Fauzi. Fauci, you mean? Yeah, this is Dr. Fauzi, itu dokter main Indonesia. plesetan Iya. gitu. Tapi waktu pemakaman, Yes. Wah, no, pemakaman. No, itu enggak pemakaman. Oh, dia yang salah ketik ya. Ini dari Ria, aduh, banyak ye. Riani Mayasari. Riani Mayasari. Hai.